Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita tentang berbagai tema yang sangat menarik untuk kita kaji bersama. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema tentang organisasi. Organisasi ini merupakan suatu kelompok yang terdiri atas dua atau lebih orang yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu secara bersama. Nah, organisasi ini dibentuk memiliki beberapa tujuan, yang mana tujuan-tujuan dari suatu organisasi ini pada umumnya adalah yang pertama, untuk mendapatkan manfaat kompetitif. Manfaat kompetitif ini berasal dari kompetensi dan kemampuan berada di dalam suatu aktivitas pembuatan, seperti dalam hal menghasilkan barang ataupun hasil karya lainnya. Ini adalah tujuan pertama. Kemudian tujuan yang kedua dari suatu organisasi adalah dalam rangka meningkatkan inovasi, di mana kemampuan dari banyak perusahaan atau organisasi bisnis dalam masa persaingan saat ini menjadi suatu fungsi yang terus meningkat dengan pesat dalam hal inovasi maupun utamanya kecepatan produksi. Ini adalah tujuan yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah dalam rangka melihat potensi. Manakala suatu organisasi membuat suatu rencana dengan membentuk dan menetapkan tujuan, maka organisasi tersebut harus mengembangkan lingkungan dan juga teknologi baru yang membawa kemungkinan atau potensi di masa depan. Ini tujuan ketiga, melihat potensi. Kemudian yang keempat, tujuan dari organisasi, utamanya adalah organisasi bisnis, adalah meningkatkan efisiensi. Semakin baik fungsi dari organisasi, utamanya organisasi bisnis ini, maka semakin baik pula penghargaannya terhadap barang dan juga jasa yang mereka berikan kepada mitra mereka. Organisasi, utamanya organisasi bisnis, harus menciptakan efisiensi kerja yang berkualitas untuk dapat bersaing dengan para
kompetitor. Kemudian tujuan yang kelima dari suatu organisasi, utamanya organisasi bisnis, adalah dalam rangka mengatur perbedaan. Berbagai perbedaan, misalnya saja dalam hal etnis, ras maupun gender dari anggota organisasi ini, memiliki implikasi yang sangat penting bagi nilai sebuah budaya organisasi dan keefektifan organisasinya. Ini semua adalah tujuan yang ada di dalam suatu organisasi, utamanya organisasi bisnis. Selain mengandung beberapa tujuan, organisasi itu sendiri ada beberapa manfaat yang melekat pada dirinya. Manfaat-manfaat dari organisasi itu, yang pertama, bahwa dengan organisasi maka akan tercipta di mana teratasinya keterbatasan untuk mencapai tujuan karena ditanggung bersama-sama oleh anggota organisasi. Kemudian manfaat yang kedua, yaitu bahwa ada kenyataan bahwa suara organisasi itu akan lebih diperhatikan daripada suara pribadi. Ini manfaat kedua. Kemudian yang ketiga, manfaatnya adalah tersedianya wadah berkomunikasi baik internal maupun eksternal dari organisasi tersebut. Kemudian yang keempat, yaitu mensinergikan anggota organisasi itu sendiri. Selanjutnya, manfaat berikutnya adalah bahwa dengan organisasi maka akan mendapatkan legitimasi hukum organisasi formal. Itu adalah beberapa manfaat yang ada di dalam suatu organisasi. Nah, organisasi itu sendiri memiliki beberapa bentuk. Bentuk yang pertama itu adalah organisasi garis, atau ada sebagian pihak yang menyebutnya dengan organisasi lini, yang mana organisasi garis ataupun organisasi lini ini memiliki beberapa ciri di dalamnya. Ciri-ciri tersebut, yang pertama, bahwa organisasi berbentuk garis ataupun lini ini biasanya pemilik dari organisasi bisnis ini akan merangkap sebagai manajer ataupun pimpinan. Ini ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua dari organisasi bentuk lini ini adalah bahwa bawahan hanya bertanggung jawab pada satu atasan saja, yaitu kepada manajer.
Kemudian yang ketiga, ciri dari organisasi garis. Biasanya organisasinya masihlah cukup sederhana, dengan jumlah karyawan yang masih cukup sedikit. Kemudian yang keempat, ciri dari organisasi lini adalah bahwa hasil produksinya biasanya belum beraneka macam. Lantas yang kelima, ciri dari organisasi garis ini bahwa hubungan kerja antara pimpinan dan bawahan bersifat langsung. Kemudian yang keenam, ciri dari organisasi lini ini adalah bahwa biasanya peralatan yang digunakan pun masih cukup sederhana. Kemudian yang ketujuh, di dalam suatu organisasi garis, spesialisasi itu masih relatif cukup rendah. Dan yang kedelapan, organisasi lini memiliki juga ciri bahwa antar anggota organisasi itu masih saling mengenal dengan baik antara satu dengan yang lainnya. Ini semuanya adalah ciri-ciri yang melekat pada organisasi garis ataupun organisasi lini. Selanjutnya, jenis ataupun bentuk organisasi yang kedua adalah organisasi fungsional. Sebagaimana organisasi garis ataupun lini tadi, organisasi fungsional pun ada beberapa ciri yang bisa kita perhatikan bersama. Ciri yang pertama dari organisasi fungsional ini adalah bahwa pimpinan berhak memerintah semua bawahannya. Kemudian ciri yang kedua, bahwa di dalam organisasi fungsional ini solidaritas antar petugas fungsi sangatlah tinggi. Yang ketiga, di dalam organisasi fungsional juga terdapat kecenderungan bahwa bawahan bertanggung jawab kepada beberapa atasan. Yang keempat, ciri dari organisasi fungsional adalah koordinasi. Itu lebih mudah dilaksanakan. Serta yang kelima, ciri dari organisasi fungsional adalah mereka memiliki spesialisasi tugas yang jelas. Ini adalah ciri-ciri dari organisasi fungsional. Selanjutnya, di dalam suatu organisasi pun ada beberapa unsur yang ada dan melekat di dalamnya. Unsur-unsur dari organisasi yang teramat vital
Yang pertama itu adalah man ataupun orang atau manusia atau personel, yang mana orang-orang ini ataupun personel-personel ini terdiri dari semua anggota organisasi yang menurut fungsi dan tingkatannya terdiri dari unsur pimpinan sebagai pimpinan tertinggi dalam organisasi. Kemudian ada lagi para manajer yang memimpin suatu unit satuan kerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah man di sini juga terdiri dari para karyawan ataupun pekerja. Ini adalah unsur yang pertama, yaitu personel ataupun man ataupun orang. Kemudian unsur yang kedua yaitu tujuan bersama. Kita tahu bahwa tujuan ini menggambarkan tentang apa yang harus dicapai melalui serangkaian prosedur, program, network ataupun jaringan, kebijakan, strategi, anggaran, maupun peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Ini adalah unsur yang kedua dari organisasi, yaitu adanya tujuan bersama. Kemudian unsur yang ketiga yaitu kerjasama, yang mana kerjasama ini merupakan suatu perbuatan saling membantu tentang suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam rangka mencapai tujuan bersama. Itu adalah unsur-unsur yang ada di dalam organisasi. Nah, tentu organisasi itu seyogyanya dikelola dengan baik. Berbagai konsep bisa dipilih suatu opsi yang mana yang paling sesuai dengan bidang yang digerakkan oleh organisasi itu. Konsep tentang organisasi yang baik ini itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, dengan berbagai pendekatan. Di antaranya bahwa konsep organisasi yang baik itu juga bisa dilakukan dengan pendekatan sistem. Organisasi sebagai suatu sistem itu merupakan kumpulan bagian atau bagian-bagian dari sub-sistem yang berkaitan, dan tentu hal ini akan berinteraksi dengan lingkungan dari organisasi itu. Ini pendekatan sistem. Kemudian konsep organisasi yang baik yang kedua adalah dengan pendekatan kontingensi, di mana pendekatan kontingensi ini muncul sebagai tanggapan atas ketidakpuasan terhadap universalitas dan kebutuhan untuk memasukkan berbagai variabel lingkungan ke dalam lingkungan dan praktik manajemen. Oleh karenanya apabila
kita terlibat di dalam suatu organisasi, utamanya organisasi bisnis, maka kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita juga harus mengikuti rule yang ada di dalam organisasi tempat kita berada. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang organisasi bisnis. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Dan kita akan melanjutkan dengan pembahasan tentang tema-tema yang menarik lagi pada sesi-sesi berikutnya. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, comment, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.